Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi ke dalam channel Sumba Matematika. Pada kali ini kita akan membahas tentang menentukan titik potong antara dua grafik kuadrat dan titik potong antara grafik kuadrat dengan grafik linier. Oke, yang pertama di sini ada titik potong grafik fungsi linier dan grafik fungsi kuadrat. Fungsi linier itu yang pertama Y sama dengan negatif X plus 1 dan fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat negatif 5X plus 4. Dengan menyamakan kedua fungsi di atas, maka kita bisa menentukan kedua titik potong tersebut berada di titik X sama dengan berapa dan Y sama dengan berapa. Seperti itu ya. Oke, di sini kita menyamakan kedua fungsi diperoleh X kuadrat kurang 5X plus 4 sama dengan X min 1 ya. X min X plus 1. Oke. Di sini maaf, di sini X min 1 ya. Min 1. Oke, kita samakan. Sehingga X min 1 ini kita pindahkan ke sebelah menjadi positif X dipindahkan menjadi negatif dan negatif 1 dipindahkan menjadi positif. Sehingga di sini kita operasikan yang sejenis. Min 5X min X sama dengan min 6X. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Sehingga X kuadrat min 6X plus 5 sama dengan 0. Oke, sehingga di sini titiknya memotong ketika difaktorkan kita menemukan X sama dengan 1 dan X sama dengan 5. Nah, dari nilai X di atas kita memperoleh nilai Y dengan cara mensubstitusikan ke dalam satu fungsi. Oke, kita di sini aja ya. Kita substitusikan ke dalam X min 1. Oke, di sini Y sama dengan X min 1, untuk X sama dengan 1, maka 1 kurang 1, 0. Diperoleh titik koordinat 1,0. Seperti itu ya. Untuk X sama dengan 5, X min 1, X-nya kita ganti dengan 5, 5 kurang 1 sama dengan 4. Diperoleh titik koordinat sama dengan 5,4. Jadi titik potongnya pada titik koordinat 1,0 dan 5,4. Ini titik potongnya. Sehingga diperoleh gambar seperti ini. Oke, ini untuk grafik fungsi liniernya untuk Y sama dengan X min 1. Oke, sudah kita perbaiki ya. Di sini Y sama dengan X min 1. Sedangkan untuk Y sama dengan X kuadrat plus 5X plus 4 yang ini. Yang warna hitam ya. Sehingga titik potongnya berada di 5,4 yang ini. Titik 5,4 dan yang satunya lagi memotong di titik 1,0. Oke, di sini ya. Di 1,0 yang ini dan di 5,4. Oke, sampai di sini sudah paham? Dan yang selanjutnya kita akan menentukan titik potong antara dua grafik kuadrat. Oke, kita lanjut. Titik potong dua fungsi kuadrat itu yang pertama, fungsi kuadrat pertama X kuadrat min 5X plus 4 dan fungsi kuadrat yang kedua adalah X kuadrat min 4X plus 2. Karena yang dicari titik potong, maka F fungsi kuadrat yang pertama itu sama dengan fungsi kuadrat yang kedua. Nah, seperti ini ya. X kuadrat min 5X plus 4 sama dengan X kuadrat min 4X plus 2. Sehingga yang sebelah sini kita pindahkan ke sini. Sehingga dari positif menjadi negatif. X kuadrat dikurangi dengan 5X ditambah dengan 4 dikurangi dengan X ditambah dengan 4X dikurangi dengan 2. Oke, kita jabarkan di sini ya. X kuadrat min 5X tambah 4 min X kuadrat positif 4X dikurangi dengan 2. Oke, 5 dengan 4. Negatif 5 tambah 4 sisa negatif X. Dan di sini 4 kurang 2 sisa 2. Oke. Nah, di sini hasilnya sedangkan X dikurangi X habis ya. Sehingga sisanya negatif X plus 2 sama dengan 0. Nah, sehingga didapatkan ketika
X-nya dipindahkan ke sini menjadi positif. X sama dengan 2. Oke, diperoleh X sama dengan 2. Dari nilai X kita bisa memperoleh nilai Y dengan cara mensubstitusikan nilai X sama dengan 2 ini pada salah satu fungsi yang di sini. Oke, kita coba mensubstitusikan di fungsi yang pertama. Untuk X sama dengan 2, ganti X ini menjadi 2. 2 kuadrat dikurangi 5 kali 2 ditambah 4, itu hasilnya adalah negatif 2. Sehingga diperoleh titik koordinat 2,2. Oke, di sini titik potongnya hanya satu saja ya. Oke, sampai di sini sudah paham adik-adik? Sehingga gambarnya seperti yang sebelumnya. Nah, seperti ini ya. Titiknya berpotongan di 2, negatif 2. Oke, seperti ini ya. Nah, gimana adik-adik? Sudah paham kan sampai di sini? Jika sudah paham, kita lanjut di latihan soal. Yang pertama, untuk suatu bilangan bulat P lebih dari Q lebih dari 0, apakah terdapat suatu fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C yang melalui titik koordinat 1P, 1, P, dan 1, Q? Jelaskan alasanmu. Nah, di sini untuk fungsi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX ditambah C. Misalkan ini suatu bidang koordinat kartesius dan di sini ada fungsi kuadrat. Nah, misalkan di sini ada titik 1. Titik 1 X sama dengan 1 dan Y di sini. Y di sini. Nah, di sini ada P dan P harus lebih besar daripada Q. Otomatis Q di bawah sini. Q. Nah, di sini kelihatan tidak mungkin ya. Jadi, terdapat suatu fungsi kuadrat yang melalui Y sama dengan AX plus BX plus C yang melalui titik koordinat 1, P dan 1, Q itu tidak mungkin ya. Jelaskan tidak ada karena pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C itu masing-masing daerah domain tepat memiliki satu kawan di daerah kodomain. Seperti ini. Jadi X1, X2, X3 ini untuk daerah X itu dinamakan daerah domain. Jadi domain di sini tepat memetakan satu pada daerah kodomain. Jadi tidak ada yang memetakan dua. Jika dia memetakan dua, maka ini bukan dikatakan suatu fungsi ya. Oke, ini hanya dapat dikatakan suatu relasi. Jadi di sini jawabannya tidak mungkin atau jawabannya tidak. Nah, seperti itu alasannya. Karena pada sebuah fungsi, baik itu fungsi linier maupun fungsi kuadrat, tiap-tiap pasangan pada daerah domain tepat memiliki satu pasangan pada daerah kodomain. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut di nomor 2. Untuk suatu bilangan bulat P lebih daripada Q, lebih daripada R, lebih daripada 0, apakah terdapat suatu fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C yang melalui titik koordinat 2, P, dan 2, R. Maaf, di sini mungkin 2, Q ya, maksudnya 2, Q dan 2, R. Nah, di sini 2 ini berada pada daerah domain. Nah, ini semua 2 ini domain, tapi memetakan pada 3 ya. 3 di anggota kodomain. Jadi 2 P Q R, jadi dia kayak gini. Seperti ini. Jadi ini bukan fungsi. Jadi jawabannya adalah apakah terdapat suatu fungsi kuadrat? Jawabannya adalah tidak. Tidak ada ya. Tidak ada fungsi kuadrat satupun yang melalui satu titik domain memetakan pada 3 titik kodomain. Jadi tidak ada ya. Jadi satu titik domain itu memetakan tepat satu pada titik kodomain. Oke, sampai di sini sudah paham adik-adik?
Oke, jika sudah paham, kita lanjut di latihan yang berikutnya. Apakah mungkin grafik fungsi linier dan fungsi kuadrat berpotong di 3 titik koordinat berbeda? Jelaskan alasanmu. Oke, di sini ada suatu grafik fungsi kuadrat, ada fungsi linier. Nah, jadi ini fungsi linier dan fungsi kuadrat. Anggaplah dia seperti ini ya, sumbu X, sumbu Y. Dan di sini ada fungsi kuadrat dan di sini ada fungsi linier. Ternyata dia memotong di 2 titik. Tidak ada yang 3 titik. Dan kalau dia menyinggung saja seperti ini, berarti dia hanya memotong di 1 titik. Bagaimana jika dia memotong 3 titik? Apakah mungkin garis lurus seperti mana yang memotong 3 titik? Jika ada yang 3 titik seperti ini bukan garis linear lagi ya. Yang namanya garis linear itu hanya memiliki garis linear itu garis lurus ya. Fungsi linear itu berupa garis lurus, tidak ada yang bengkok kayak gini. 1, 2, 3. Nah, tidak ada yang kayak gini ya. Bahkan 4 karena dia masih menembus di sini lagi. Nah, kayak gini. Oke, tidak ada. Jawabannya adalah tidak mungkin. Tidak mungkin. Oke, alasannya karena perpotongan pada grafik fungsi linier dengan grafik fungsi kuadrat itu hanya maksimal 2 saja. Yang pertama bisa dia memotong di 2 titik, yang kedua dia hanya bisa memotong di 1 titik saja, yaitu berupa garis singgung saja, garis singgung fungsi linier terhadap fungsi kuadrat. Yang ketiga, dia bisa saja tidak memotong karena bisa saja fungsi kuadratnya di sini, terus liniernya begini. Nah, tidak memotong, melayang kayak gini. Oke? Nah, seperti itu jawabannya adik-adik. Kita lanjut di latihan yang berikutnya. Apakah mungkin 2 grafik fungsi kuadrat berpotong di 3 titik koordinat berbeda? Oke, di sini coba kita gambar ada fungsi kuadrat yang pertama dan ada fungsi kuadrat yang kedua. Kayak gini ya. Dan di sini ada sumbu Y dan X. Misalnya kayak gini, dia berada di kuadran 2, titik puncaknya. Nah, di sini hanya memiliki satu titik potong saja. Dan ketika ada yang kayak gini, satu yang kayak gini, dan satu yang kayak gini. Satu yang kayak gini, titik puncaknya yang pertama, titik puncak yang kedua, dan ternyata dia ada memotong di 2 titik yang berbeda. Jadi, apakah ada yang tidak memotong mempunyai titik potong pada fungsi kuadrat? Ada, contohnya seperti ini. Yang satu fungsi kuadratnya kayak gini, yang satu fungsi kuadratnya kayak gini. Kayak gini. Jadi dia tidak memiliki titik potong. Oke? Sampai sini sudah paham? Jadi, apakah mungkin 2 grafik fungsi kuadrat berpotong di 3 titik koordinat berbeda? Jawabannya adalah tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena maksimal titik potong pada dua fungsi grafik fungsi kuadrat itu maksimalnya hanya memiliki 2 titik potong ya. Bisa 1 titik potong dengan koefisiennya sama, oke. Bisa 2 titik potong dengan koefisiennya yang berbeda pada A. Nah, seperti ini saya jelaskan lagi. Fx sama dengan ini F pertama 2 grafik fungsi kuadrat ya. Kita AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C, dan F fungsi yang kedua X itu ada PX kuadrat ditambah dengan QX ditambah dengan R. Oke. Jika A-nya sama, A sama dengan P, maka ini terdapat satu titik potong. Jika
A tidak sama dengan P, A tidak sama dengan P, maka ini terdapat A tidak sama dengan P. Ini terdapat beberapa kemungkinan ya. Bisa dia dua titik potong seperti yang ini. Bisa dia hanya memiliki satu titik potong seperti ini. Dia hanya menyinggung di titik puncak saja. Nah, seperti ini. Oke. Dan dia bisa tidak memiliki titik potong. Nah, seperti ini. Dia melayang. Tidak memiliki titik potong sama sekali. Itu ketika A tidak sama dengan P. Jadi, kemungkinan yang terjadi pada saat memiliki dua grafik fungsi kuadrat, yang pertama bisa saja dia memotong di satu titik, yang kedua bisa dia memotong di dua titik, yang ketiga bisa dia tidak memiliki titik potong antara dua grafik fungsi kuadrat tersebut. Oke, sampai di sini gimana? Sudah paham? Jika sudah paham, kita cukupkan sampai di sini dulu. Selamat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Don't forget to subscribe, like, and share.